Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu penyedia layanan jasa dan juga produk, yaitu mengenai paket wedding dan juga make up. Perkenalkan, nama saya Asifa Prisma Suci dengan NPM 246100096 bersama rekan saya. Saya Amanda Yustiani dengan NPM 246100095. Dan kami sudah bersama dengan narasumber kami yang bernama Mutia Rahma Safira. Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai merek produk dan jasa. Pertanyaan pertama, apakah pelanggan biasanya memilih jasa berdasarkan nama atau reputasi MUA tertentu? Iya, biasanya mereka melihat dari sosial media untuk melihat reputasi itu berdasarkan sertifikat atau MUA yang sudah mengikuti beberapa kali seminar atau workshop. Kemudian layanan apa yang paling sering dipilih oleh pelanggan? Contohnya make up, wedding, wisuda, sewa gaun, dekorasi, atau yang lainnya. Kalau untuk sehari-hari lebih sering untuk wedding dan dekorasinya. Karena untuk wisuda dia mungkin hanya untuk musim graduation aja. Kemudian menurut Anda apa yang membuat pelanggan lebih memilih jasa Anda dibandingkan dengan tempat yang lain? Tentunya hasil dari make up-nya, pelayanannya juga. Apakah pelanggan sering meminta produk atau style make up dari merek tertentu? Kalau untuk produk mereka kurang request, tapi kalau untuk hasil lebih banyak requestnya. Dan yang terakhir, seberapa penting nama usaha atau branding dalam menarik seorang pelanggan? Tentunya penting, apalagi untuk branding di sosial media, mengikuti tren, dan untuk nama, mungkin untuk lebih dikenal dengan banyak relasi, kita bisa menggunakan nama yang mudah diingat atau menonjol. Baik, kita langsung lanjut ke sesi yang kedua. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua, yaitu pengetahuan tentang produk atau jasa. Yang pertama yaitu, apakah pelanggan biasanya sudah mengetahui jenis layanan yang mereka inginkan sebelum datang? Iya, mereka cenderung lebih dulu mencari dari sosial media, dari rekannya, dari temannya. Yang kedua yaitu, hal apa yang paling sering ditanyakan pelanggan mengenai jasa make up atau sewa perlengkapan? Harga. Untuk harga dan ketersediaan seperti aksesoris atau baju. Baik. Yang ketiga yaitu, apakah pelanggan memahami perbedaan paket layanan yang tersedia? Iya, karena dari paket itu kita bisa membedakan misalnya paket lengkap atau mungkin dia cuma paket hanya makeup dan gaunnya. Dan pertanyaan yang keempat, dari mana biasanya pelanggan mendapatkan informasi tentang jasa Anda? Lebih banyak dari sosial media. Yang kelima, apakah pengetahuan pelanggan memengaruhi keputusan mereka dalam memilih paket atau layanan? Mereka kalau sudah melihat dari sosial media cenderung udah mengetahui. Baik, kita lanjut ke pertanyaan sesi ketiga. Selanjutnya ke sesi pertanyaan yang ketiga mengenai perasaan terhadap produk dan juga jasa. Yang pertama, bagaimana reaksi pelanggan setelah menggunakan jasa make up atau perlengkapan dari Anda? Mereka pasti puas, baik dari hasil yang disampaikan secara langsung atau dari testimoni setelahnya. Apakah pelanggan sering memberikan testimoni atau komentar setelah acara selesai? Iya, mereka cenderung melalui WhatsApp, pesan atau dari komentar Instagram kalau kita memposting hasil dari make up-nya. Kemudian menurut Anda apa yang paling membuat pelanggan merasa sangat puas? Tentunya hasil sesuai dengan kemauan dari pelanggan dan juga pelayanannya. Apakah pernah ada pelanggan yang kurang puas dan itu apa penyebabnya? Mungkin kalau pelanggan kurang puas itu terkait ketidaksesuaian dengan waktu, karena kita kan sering di lapangan itu tergantung sikon, situasi dan kondisinya, mungkin ada sedikit keterlambatan, nggak sesuai dengan waktunya gitu. Dan seberapa besar kepuasan pelanggan memengaruhi pelanggan untuk kembali menggunakan jasa Anda? Pastinya sangat mempengaruhi ya, karena dari kepuasan itu dia bisa mengulangi lagi untuk ke tempat kita, untuk booking lagi, atau mempengaruhi juga untuk merekomendasikan ke temannya yang lain. Itu tadi pertanyaan sesi ketiga, kita lanjut ke sesi yang keempat.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan sesi keempat, yaitu kenyamanan berbelanja atau menggunakan jasa. Apakah pelanggan merasa nyaman saat melakukan konsultasi atau pesanan jasa? Harus kita buat nyaman ya, karena kalau ada request kita harus bersedia menyediakan, mencontohkan lah itu bentuk adatnya atau make upnya, kita melihat dari katalog gitu harus. Yang kedua, yaitu faktor apa yang paling membuat pelanggan nyaman menggunakan jasa Anda? Mungkin dari pelayanannya menyediakan yang sesuai dengan request pelanggannya. Apakah proses pemesanan dan pembayaran mudah bagi pelanggan? Iya, karena dari zaman sekarang tuh bisa transfer, bisa ini secara cepat lah, nggak harus menunggu. Bagaimana cara Anda memberikan pelayanan agar pelanggan merasa puas dan nyaman? Tentunya kita tawarkan dulu ada request atau tidak, ada kemauan yang harus kita lakukan. Kendala apa yang biasanya dirasakan pelanggan saat memesan jasa atau menyewa perlengkapan? Kalau untuk kendalanya mungkin karena mereka pelanggan itu tahu dari sosial media, kan tentu jarak rumahnya jauh, mungkin itu yang jadi kendala utama. Baik, itu pertanyaan sesi keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan sesi kelima. Lanjut ke sesi pertanyaan yang terakhir mengenai membandingkan harga atau jasa. Yang pertama, apakah pelanggan sering membandingkan harga jasa dari Anda dengan tempat yang lain? Kalau dari pelanggan mungkin secara langsung tidak pernah, tapi mungkin mereka sudah lebih dulu cari perbandingan harga sebelum ke tempat yang dituju. Menurut Anda, apakah harga Anda sangat mempengaruhi keputusan pelanggan? Tentunya dari ada harga, ada hasil. Kalau hasilnya mereka sudah lebih dulu suka hasilnya, mungkin harganya jadi pertimbangan kesekian. Bagaimana tanggapan pelanggan terhadap harga paket yang Anda tawarkan? Mereka cenderung memastikan dengan harga paket tersebut harus sesuai dengan requestnya mereka. Berarti kepuasan tentang pelayanan kita tuh dari hasil harganya itu. Apakah pelanggan lebih memilih harga murah atau kualitas hasil makeup dan layanannya? Kalau mereka melihat dari sosial media, tentu mereka lebih memilih dari hasilnya. Kalau harganya, pasti mereka sudah menyesuaikan budget kalau ingin booking kita. Dan yang terakhir, bagaimana cara Anda meyakinkan pelanggan bahwa harga yang diberikan itu sudah sesuai dengan kualitas jasa? Kita tentunya berani menunjukkan, misalnya request, mereka ingin adat apa atau ingin dekorasi yang seperti apa. Kita harus berani menunjukkan di awal untuk meyakinkan pelanggan tersebut. Baik, itu tadi wawancara bersama dengan pelaku usaha yang menyediakan jasa wedding dan juga sewa gaun serta produk bunga melati untuk layanan pernikahan. Dan sekian wawancara dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.